Selanjutnya saya akan coba menyampaikan atau memperlihatkan sebuah demo skenario, menunjukkan apa yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya di awal terkait dengan cara kerja Kafka itu sendiri. Adapun beberapa hal yang dibutuhkan, yang pertama adalah apa sih Kafka itu sendiri, yang kedua adalah Kafka CLI Tools, eh, untuk melakukan testing console producer and consumer untuk tes. Dan yang ketiga adalah sebuah Docker yang opsional. eh, Teman-teman bisa explore sendiri nanti bagaimana cara install Kafka di masing-masing PC atau laptop teman-teman. Tapi di video kali ini saya akan coba menunjukkan cara kerja Kafka menggunakan sebuah Docker agar lebih mudah. Oke, selanjutnya, kali ini saya akan coba eh, menjalankan demo untuk menunjukkan secara sederhana bagaimana caranya untuk menjalankan sebuah sistem Kafka menggunakan laptop pribadi saya. Sesuai yang saya sudah sampaikan juga sebelumnya, kali ini saya akan menggunakan sebuah Docker untuk mempersingkat waktu karena waktu yang terbatas. Saya di sini sudah coba menjalankan komponen-komponen Kafka yang perlu dijalankan, yaitu ada Zookeeper dan Docker Kafka 1. Selanjutnya, cara kita men-setup produser adalah dengan cara eh, kita coba lihat kontainer yang sudah kita buat, yaitu Docker Kafka 1. Selanjutnya kita langsung dapat langsung saja. Terminal yang saya gunakan saat ini adalah Gitbash. Teman-teman bisa pakai apa saja yang biasa teman-teman gunakan. Setelah terkonek, eh, kita bisa masuk ke dalam folder sistem Kafka, yaitu di PT. Di sini teman-teman bisa lihat ada banyak konsol di dalam folder bin Kafka. Namun pada demo kali ini, pertama-tama saya akan menyalakan konsol produser untuk program testing. Yang digunakan adalah objek order, adalah objek sudah terhubung. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan produser. Tolong dari awal kita docker satu. Kita samakan dengan yang tadi, yaitu objek order, dan eh, kita gunakan adalah dan tambahkan untuk menerima semua pesan dari awal pembuatan topik. Oke,
Ini bisa kita abaikan saja warning-warning yang muncul. Ini disebabkan karena topik yang kita gunakan itu memang baru dibuat. Jadi banyak ada log-log warning ya yang bisa kita ignore untuk saat ini. Oke, oke. Selanjutnya untuk melihat cara kerjanya, seperti yang tadi juga udah saya sampaikan sebelumnya, eh, Kafka Console Producer akan mencoba publish suatu message. Eh, Contohnya order created. Kita ketik enter saja. Sesuai yang juga saya sudah sampaikan sebelumnya, ketika sudah mempublish message di produser, maka akan ada komponen yang menerima pesan tersebut, yang sama-sama mensubscribe topik yang saya sudah setup sebelumnya di produser, yaitu topik order. Dapat dilihat di sini, pesannya sudah masuk, order created. Jadi kurang lebih seperti itu, sangat sederhana. Eh, Pada kehidupan nyata di dunia software engineer, tentu tidak akan sesederhana ini, namun setidaknya cara kerjanya sudah terlihat. Tentu aplikasi masing-masing aplikasi akan terhubung menggunakan sebuah library ya, yang memang biasanya sudah disediakan seperti Spring Library dan lain-lain, khususnya di Java. Jadi ya kurang lebih cara kerja Kafka adalah seperti itu. Oke, setelah teman-teman sudah lihat tadi demo yang sudah saya coba lakukan secara sederhana terkait dengan eh, cara bekerjanya Kafka. Pertanyaannya adalah sekarang, kapan Kafka harus digunakan? Implementasinya di dunia nyata seperti apa? Eh, Beberapa industri yang seringkali menggunakan eh, metode event driven atau arsitektur event driven ini adalah beberapa di antaranya e-commerce dan banking. Khususnya di fitur terkait dengan processing order, eh, kemungkinan di payment, loyalty points juga menjadi salah satu contoh. Segala hal fitur yang berkaitan dengan transaction streaming. Transaction streaming ini seperti apa? Transaction streaming ini mungkin contoh sederhananya adalah ketika teman-teman melakukan order, let's say menggunakan virtual account dan lain-lain, tentu proses di belakangnya nggak dilakukan secara sinkronus ya, karena banyak hal yang harus dilakukan oleh sistem, terutama backend, untuk memproses order teman-teman. Jadi untuk agar eh, teman-teman yang melakukan order tidak menunggu lama, maka biasanya teman-teman akan disuguhi patch waiting, loading, or something like that, untuk memberikan waktu backend system memproses segala macam order teman-teman kayak gitu. Jadi ketika teman-teman melakukan order, sebenarnya di belakang eh, secara sistem, eh, biasanya salah satu service akan mempublish suatu pesan ke service lainnya, eh, bahkan lebih dari satu services untuk memproses semua detail order yang teman-teman lakukan. Dan contoh lainnya juga ada ride hailing dan sosial media untuk mengecek driver location tracking, real-time matching, activity feeds, notification, analytics, dan masih banyak lainnya juga ya. Seperti itu. Oke, yang terakhir adalah terkait dengan keuntungan dan tantangan dari penggunaan Apache Kafka itu sendiri ya.
Dari tadi mungkin saya ngasih kelebihannya, terlihat sangat powerful, di mana Kafka mampu memproses data secara real time. Kafka mampu memproses data dengan throughput yang tinggi dan sangat mudah di scalable, eh, utamanya dari arsitektur event driven ya. Tapi tentu semua benefit tersebut, semua keuntungan tersebut tidak datang sendiri, namun bersamaan juga dengan tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan implementasi dari platform ini adalah bagaimana operasional infrastrukturnya berjalan. Benefitnya banyak, tapi tentu setup yang dibutuhkan juga banyak dan complicated. Monitoring requirement-nya juga tentu perlu lebih detail karena secara infrastruktur Kafka eh, bisa dibilang berdiri sendiri di antara service-service yang menggunakannya. Dan secara desain pun tentu akan sangat mengikuti kebutuhan dari bisnis aplikasi kita sendiri. Berkaitan mungkin dengan urutan pesan dan infrastruktur yang dibutuhkan seperti apa, kos yang dibutuhkan akan menghabiskan berapa, dan masih banyak hal lainnya. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, eh, apa yang saya sampaikan tentu menunjukkan bahwa Kafka menjadi salah satu opsi bagi engineers, developers di dunia software engineering tentunya untuk mendukung komunikasi sistem antar aplikasi yang lebih efisien. Melalui presentasi ini, saya mencoba explore secara sederhana terkait dengan fundamental-fundamental yang teman-teman mungkin bisa explore lebih lanjut di luar video ini terkait dengan event streaming. Bagaimana cara Kafka bekerja, bagaimana Kafka mudah untuk di scalable, dan bagaimana Kafka dapat menyelesaikan solusi tightly coupling yang terjadi di sistem komunikasi direct API calls. Uh, Again, uh, apa yang saya sampaikan tentu banyak kekurangan dan jauh dari kata detail. Jadi saya menyarankan teman-teman bisa coba explore lebih lanjut lagi tentang Apache Kafka di berbagai macam platform website, e-books, video eh, terkait dengan Kafka yang ada di internet maupun non-internet. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan yang saya sampaikan dalam video ini. Semoga bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tidak lupa juga saya ingin menyampaikan bahwa seluruh materi yang saya buat dalam presentasi di video ini saya buat dengan referensi. Beberapa di antaranya adalah Practical Event Driven Microservices Architecture eBooks from Hugo Roca, dan satu lagi dari sebuah artikel di website bernama Medio, dari Vibe Hubsing pada tahun 2024 berjudul Kafka Topics, Partition and Offsets Explained. Teman-teman bisa explore lebih jauh di sana. Terima kasih.